Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Benny, judulnya menarik sekali. Berkat atau jerat. Keren ya? Berkat atau jerat. Saudara, walaupun manusia itu tahu jerat itu berbahaya. Ya, saya ulangi. Walaupun manusia itu tahu jerat itu berbahaya. Tapi jawab pertanyaan saya. Manusia yang tahu bahwa jerat itu berbahaya, tapi begitu diberi umpan, ya, begitu diberi umpan, ayo jujur, umum ya, saya tidak menuduh 1-2 orang di antara saudara, tidak, secara umum. Kira-kira manusia tetap milih enggak? Ayo jawab, tolong dong. Kita tahu itu jerat. Dan setiap jerat itu pasti ada umpan. Dan kita tahu jerat itu berbahaya. Tapi mengapa manusia cenderung tetap milih jerat? Setuju saya ngomong ini, saudara? Nah, tetap milih, betul. Nah, inilah kesalahan kita. Nah, kalau kita melihat, ya, tergoda, betul, dari Banjarmasin, kita tergoda. Kalau kita melihat di dunia binatang, banyak toh pemburu-pemburu di hutan, di ladang, itu pasang jerat untuk binatang itu. Sebentar, oke. Ya, kita perhatikan. Mereka lebih pintar loh daripada kita. Ya, walaupun ada 1-2 ya 2 ekor yang kena jerat. Tapi kalau kita pelajari, kita lihat film-film yang ada, ternyata jauh lebih pintar mereka daripada kita. Betul, maka itu sering sekali para pemburu yang pasang jerat itu nggak dapat tangkapan. Bahkan ada beberapa kejadian yang membuat kecewa si penjerat itu karena umpannya habis, tapi yang mau dijerat nggak dapat. Pinter nggak mereka itu? Nah, inilah fakta. Ternyata manusia itu, maaf, kita ini lebih bodoh dari mereka, dan mereka itu, binatang itu, lebih pintar dari kita. Semua hal yang setan buat, ya, untuk menjerat kita, tolong dicatat, tolong diperhatikan. Semua hal yang setan buat untuk menjerat manusia selalu dengan umpan yang menarik, dengan umpan yang membangkitkan selera hawa nafsu kita. Itu fakta. Nah, kalau hari ini tema kita belajar berkat atau jerat, maka kita harus punya hikmat untuk memilih. Nah, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, maaf ya, bukan pada penciuman jasmani kita, indera kita, bukan. Ya, kalau binatang pakai penciumannya. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menilai berkat atau jerat, itu tergantung pada cara kita berpikir. Bahasa Inggrisnya mindset. Ya, cara kita berpikir itu yang akan menentukan kita ini bisa kena jerat si dosa atau tidak. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Mari kita lihat dulu Roma 12 ayat 2. Tuhan mengatakan, Roma 12 ayat 2. Nah, lihat ini Roma 12 ayat 2. Sabar dulu. Roma 12 ayat 2. Maaf, saya minum dulu.
Roma 12 ayat 2. Wow, saya sapa anak saya dari Taipei. Chào An, chào cô Niang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, manusia yang gampang dan mudah terjerat oleh jeratnya dosa, karena manusia Kristus itu masih serupa dengan dunia. Kalau murid-murid Tuhan Yesus masih serupa dengan dunia, maka istilah fisika, orang itu satu frekuensi dengan sinyal-sinyalnya dosa. Maafkan saya coba cari kalimat yang lebih tepat. Kalau murid-murid Tuhan Yesus itu masih serupa dengan dunia, berarti orang Kristen itu masih satu frekuensi, ya, nyambung dengan dosa, dengan dunia ini. Dan itu gampang kena jerat kalau masih satu frekuensi. Tapi Papa berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini mindset, pola pikir. Berubahlah. Yang belum pernah tahu hari ini supaya tahu. Berapa puluh tahun yang lalu ada seorang musisi yang unik, ya, antik di Surabaya. Orang Surabaya sudah meninggal. Pernah dengar seorang musisi jalanan namanya Gomblo? Nah, salah satu lagunya yang gebiar-gebiar itu luar biasa. Nah, Gomblo itu pernah buat lagu yang sangat nyeleneh. Salah satu syairnya, ya, saya nggak bisa, saya nggak nyanyi, cuma saya ingat. Orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun dikira coklat. Masih ingat lagu itu, maaf. Nah, mengapa orang yang sedang jatuh cinta, mabuk cinta, mabuk laut masih ada obatnya, mabuk darat naik mobil darat, bis masih ada obatnya. Tapi kalau mabuk cinta itu nggak ada obatnya. Nah, seringkali jerat iblis itu masuk ke situ. Jadi orang yang sedang mabuk cinta, tai kucing pun dikira coklat, maaf ya. Nah, itu pola pikir, mindsetnya. Lanjut lagi, Filipus belum selesai. Jadi supaya kita murid-murid Tuhan Yesus tidak satu frekuensi, ya, tidak sama, satu frekuensi. Bisa tolong saya pakai kalimat ini, yang satu aliran, yang cocok, ya, dengan dunia ini, maka pola pikir kita harus diperbarui. Nah, begitu cara berpikir kita, pola pikir kita bisa diperbarui, hasilnya ini luar biasa. Sehingga atau supaya kita dapat membedakan. Nah, kata membedakan ini penting. Kalau pola pikir kita dipengaruhi oleh pola pikir Kristus, maka kita, kata duniawi cinta itu buta, betul Tanjung Raja. Maka itu kalau pola pikir kita belum diperbarui, kita tidak bisa membedakan mana tai kucing dan mana coklat. Itu istilah yang saya pakai. Tapi karena pola pikir kita sudah diperbarui oleh kuasa firman dan Roh Kudus, maka kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Dan untuk satu kehendak Tuhan pun ada 3 tingkatan. Mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Tuhan. Nah, itu yang kita harus miliki. Jadi kalau Roma 12 ayat 2 terjadi di hidup kita, maka jelas kita akan bisa memilih mana berkat, mana jerat.
Semua tergantung pola pikir kita ini. Kolose 3 ayat 1. Ya, Kolose 3 ayat 1. Bagaimana kita bisa punya pikiran itu? Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah toh? Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu kita dibangkitkan bersama Dia. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita menjadi milik Tuhan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia? Maka ini pesan Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah memutuskan menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, maka mindset kita, pola pikir kita harus beda dengan teman-teman kita yang belum dibangkitkan bersama Yesus. Taruh, arahkan pikiran kita di atas, di mana Yesus ada. TSI-nya, ya, TSI-nya Filipus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu Dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Ya. Oleh karena itu, marilah kita berpikir begini, saya hanya merindukan surga di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Wah, kalimat ini bagus. Saudara dan saya supaya tidak bisa terjerat lagi oleh jerat si setan, jerat maut iblis, maka kita harus berkata, saya merindukan surga di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Saya beri contoh begini, ya boleh keluar Filipus. Saya beri contoh begini. Atau FIH-nya baca dulu Filipus, kalau lebih baik ditayangkan. Orang yang duduk di ibadah, ya, seperti sekarang ini. Kita semua sedang beribadah. Ayo jawab jujur, pikirannya apakah pasti fokus ke ibadah itu? Oke, FIY saya baca ya. Karena dapat dikatakan bahwa saudara, ya nggak apa-apa Dilan, kakimu sudah sembuh ya. Ya. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta, kekayaan, dan sukacita di sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Tuhan di tempat kemuliaan. Nah, suruh arahkan cara berpikir kita. Wih, itu hebat sekali ya saudara. Kalau kita mau menggenapi dan menghidupi ya apa yang Tuhan percayakan. Sebentar. Mindset kita ini yang menentukan kita ini akan ke arah mana dan jadi apa. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita hidup ya menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat itu. Hanya ditentukan oleh pola pikir kita. Saya ulangi, oleh pola pikir kita. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh sembarangan ya melakukan pola pikir yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Kita buka lagi Ibrani pasal yang pertama.
Ibrani pasal yang pertama. Saya akan lihat nanti bagaimana awalnya jerat itu bekerja di hidup kita. Ya, bagaimana jerat itu awalnya bekerja di hidup kita. Ini penting sekali kita tahu. Ayat yang berbunyi bahwa dosa itu dimulai dari keinginan, lalu diseret. Ya, Selfie, puji Tuhan ya, karena Tuhan baik, punya sosial media, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Ayat berapa ya? Atau Ibrani 12? Enggak, rasanya Ibrani pasal pertama. Oh, Yakobus. Sorry. Yakobus pasal pertama. Maaf. Itu dia, Yakobus 1 ya. Oke, terima kasih. Lambas juga sudah ngomong. Jadi kita jangan bodoh lagi kalau iblis pasang jerat buat kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah, stop. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Stop. Dengar saya dulu ngomong. Apabila seorang kena jerat, ya saya ganti kata itu. Karena pencobaan itu kan jerat. Masih ingat ketika Tuhan Yesus di padang gurun, setelah puasa 40 hari 40 malam, kan datang si pencoba, si penggoda itu. Nah, itu sebabnya ketika ada orang kena jerat, tolong baca dengan kata itu, bukan apabila seorang dicobai. Sahabat tadi yang baca dari mana ya? Dari Surabaya, Pi. Oke, silakan. Ya. Apabila seorang dijerat, ya, janganlah ia berkata penjeratan ini datang dari Allah. Nah, bukan. Sebab Allah tidak Tuhan tidak akan menjerat seorang pun. Tuhan nggak kejam. Oke? Oh ini. Ya udah saya baca di sini. Oh 15. Tadi ya 13 ya? Iya, Pak. Nah, coba diulangi lagi. Tuhan tidak menjerat seorang pun. Itu lebih mudah pengertiannya. Baca bagaimana? Ulang lagi. Apabila seorang dijerat, janganlah ia berkata Tuhan yang menjerat. Penjeratan ini datang dari Allah. Bukan. Terus? Sebab Allah tidak dapat dijerat Enggak, oleh yang jahat. Tuhan tidak akan menjerat manusia oleh yang jahat. Maka itu tolong bisa nggak ya tayangkan Alkitab di Zoom atau Instagram saya supaya saya bisa baca dengan cara yang ini. Maaf. Terus Tuhan nggak pernah menjerat siapa-siapa. Ya, Tuhan itu sayang kita. Lanjut, yang Surabaya, ayo. Dan ia sendiri tidak menjerat siapapun. Tidak, Tuhan itu nggak sadis, nggak kejam seperti setan suka menjerat. Terus terus ayatnya? Ayat 14 ya, Pi. Ya nggak tahu, makanya itu Papi itu nggak bisa baca ini. Iya, Ya terus. Tiap-tiap orang dijerat oleh keinginannya sendiri. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Waduh, diseret dan dipikat olehnya. Terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut. Ngeri, saudara. Terus? Sudah selesai? Sudah, Pi. Oke, ayat 15 itu. Oh itu ya. 16-nya nggak ada ya? Iya. Oke. 16, saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat. Ya. Dan seterusnya. Ya, oke. Nah, saudara, terima kasih. Tadi saya tanya satu frekuensi, anak saya jawab Jane, terima kasih. Selaras. Ya, yang nyambung. Woi, Pak Fendrianto, apa kabar ini? Sahabat baik, puji Tuhan. Nah, dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 ini kita belajar. Kalau sampai ada di antara kita bisa kena jeratnya si setan, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan siapa-siapa.
Yang salah yang mau terjerat itu karena diseret, ditarik oleh keinginannya. Binatang yang sudah kenyang, walaupun ada makanan kesukaannya yang dipasang di dalam jerat, percayalah, binatang itu nggak akan mau makan kalau dia sudah kenyang. Berapa kali kita sudah belajar, kalau saudara dan saya bisa berkata cukup dan merasa cukup untuk apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, inilah berkat. Maka orang yang bisa berkata cukup dan orang yang bisa merasa cukup dijamin tidak akan pernah bisa dijerat. Karena dia sudah puas, sudah cukup. Suami istri yang bisa merasa puas karena pasangannya, nggak akan ada perselingkuhan dalam rumah tangganya. Karena cukup, ya sudah dengan apa yang ada. Maka itu kita harus hati-hati. Kalau sampai kita terjerat, itu salah manusianya. Karena mau dijerat oleh si iblis. Jadi mulai hari ini kita harus sadar itu. Satu kali saya pernah baca ilustrasi, sudah lama sekali. Seorang anak Tuhan, didoakan oleh gembalanya, ya terlepas dari mabuk, ya lepas sudah. Ini zaman dulu di negara Eropa. Jemaat ini senang, anak muda ini senang sekali. Karena sudah bebas dari dosa kemabukan itu. Enggak lama kemudian, pemuda ini balik ke gembalanya. Pak Gembala, aduh saya jatuh lagi. Padahal saya sudah menang berapa saat ini. Nah, zaman dulu belum ada mobil, belum ada sepeda, mau apalagi motor. Orang itu naik kuda. Nah, terus dia ditanya oleh gembalanya. Jawab ya. Kalau kamu, kalau kamu ini anak muda yang sudah lepas dari dosa kemabukan karena dia bertobat, tapi nggak lama kemudian dia jatuh lagi. Datang lagi kepada gembalanya. Pak Gembala, saya jatuh lagi dalam dosa kemabukan. Nah, zaman itu belum ada mobil, motor, sepeda. Orang masih naik kuda. Lalu gembalanya tanya, kalau kamu ke gereja, kamu ikat kudamu di mana? Langsung pemuda ini jawab, maaf ya saya pakai istilah orang Batak, jangan tersinggung. Iya Pak Pendeta, saya parkir kuda saya di depan Lapok Tua. Tahu? Lapok Tua itu penjual minuman keras di Tapanuli. Nah, pantas kamu jatuh lagi sebab kamu dekat-dekat dengan jerat iblis itu. Maka kamu tergoda. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang terjerat dan jatuh lagi, jangan salahkan siapa-siapa. Tanya sikap hidup kita. Kita ini dekat-dekat siapa? Ilustrasi yang berikut. Suatu hari ada anak Tuhan yang marah-marah kepada setan. Terus dia berdoa, Tuhan, setan itu kurang ajar betul. Tuhan tahu aku sudah bebas dari dosa itu. Ternyata dia jerat aku lagi. Karena permintaannya begitu menyayat hati Tuhan. Terus Tuhan tanya, setan yang di mana? Yang di sono itu. Nah, ini ilustrasi saja ya. Lalu Tuhan datangi setan. Hei, setan, kenapa kamu jerat anakku ini lagi? Setan dengan enteng menjawab, Tuhan, aku tidak pernah menjerat anakmu itu. Aku ini kalau pasang jerat di depan rumahku, anakmu yang keluyuran ke situ. Masa aku disalahkan? Halo? Setuju ilustrasi ini?
Jadi kalau setan pasang jerat dan kita kena jerat, ya jangan salahkan dia. Karena kita suka keluyuran ke tempat setan pasang jerat itu. Ayo kita perhatikan baik-baik. Bagaimana seringkali kita kalah dan jatuh di dalam dosa. Anak-anak saya di semua rutan, warga binaan, LP, semua kita yang sedang di luar juga, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kitanya yang salah, yang keluyuran ke tempat mereka. Setuju ya? Nah, kalau berkat, wah itu beda sekali. Berkat itu tidak harus berupa uang. Ya, ada komen dari Surabaya saya mau baca. Bila murid Tuhan masih serupa dengan dunia, maka masih satu aliran, selaras, satu frekuensi dengan dunia. Sebab itu pola pikir kita harus diperbarui. Arahkan pada perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, supaya jangan terjerat, tapi dapat berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan atas kita. Berkat, tolong catat. Berkat Tuhan tidak selalu enak. Ada istilah dalam kehidupan ini. Yang namanya obat atau jamu buat istilah Jawa. Itu biasanya rasa pahit. Nah, saya setuju konsep itu. Berkat yang dari Tuhan tidak harus selalu enak dan selalu nikmat. Ingat ini. Maka itu dalam istilah kehidupan sehari-hari yang disebut jamu atau obat itu biasanya pahit. Gitu ya, pahit. Nah, itu obat tapi itu berguna buat diri kita. Ya, dari Medan ada komen, jika tidak mau tergoda, mindset atau pola pikir kita harus diselaraskan dengan Filipi 4 ayat 8. Betul. Pola pikir kita ini supaya kita menang. Nah, itu sebabnya saudara. Kalau ada hal-hal yang tidak enak, jangan ditolak. Kemungkinan itu memang berkat Tuhan untuk hidup kita. Nah, ini loh beda yang paling mencolok antara jerat dengan berkat. Jerat itu tidak ada yang tidak enak. Catat. Jerat itu enggak ada yang tidak enak. Jerat yang diberi umpan itu pasti umpan yang menggoda dan menarik untuk dilihat. Masih ingat ketika setan menggoda Hawa? Mungkin kamu salah Hawa. Lihat buah itu kan kelihatannya enak kalau dimakan. Ingat ya. Jadi semua jerat iblis itu pasti kelihatan nikmat, kelihatan. Tapi ujungnya pasti kehancuran. Pasti. Lihat aja narkoba. Lihat aja perjudian. Lihat aja koruptor. Semua yang bisa terjatuh di dalam dosa, di dalam jerat. Karena umpan yang setan beri itu menarik. Nah, kita semua tahu akan hal ini. Berkat dari Bapa itu rata-rata bentuknya didikan. Saya ulangi, berkat itu rata-rata bentuknya didikan. Catat itu baik-baik. Ya. Padahal jerat itu mahal dan perlu duit banyak, betul. Ya. Jadi jerat itu pasti enak. Kalau berkat itu belum tentu enak. Dan tolong disimpan fakta ini. Karena sedikit sekali gereja
mengkhotbahkan bahwa berkat itu bentuknya didikan. Mendengar kata dididik itu pasti nggak enak. Tapi itu yang Papa sediakan buat kita. Di suatu kali ketika saya ngomong soal berkat itu berupa didikan. Oh, yang komen banyak sekali. Iya betul juga. Jadi kalau berkat dari Papa kita, itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi jerat pasti membuat kita jatuh dalam dosa. Mengapa berkat itu dikatakan adalah didikan? Karena Papa kita nggak pernah memanjakan kita. Nah, dari kebenaran ini muncul istilah, kalau mau nolong orang jangan diberi ikan, beri kailnya, supaya dengan kailnya itu orang itu bisa cari ikan sendiri, nggak minta terus. Nah, itu berkat. Inilah yang kita harus tahu. Oh, ada tambahan bacaan. Ya. Dan bagi kamulah dari Pak Pendeta Siwu, Kisah Rasul 3:26. Dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Tuhan memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu